Shalom, saya Rosalina. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari Sarwedi Sihotang sama Celia. Di sini kami akan menjelaskan tentang keselamatan bagi orang gila. Kita tahu bahwa orang yang tidak waras seringkali melakukan hal-hal yang menyebabkan kesalahan yang tentu saja di luar akal sehat bagi mereka. Dan perbandingannya ialah yang pertama, orang gila melakukan kesalahan atau dosa tentunya 100% di luar kesadaran mereka sendiri. Dan yang kedua, orang normal melakukan kesalahan atau dosa dengan sadar, sekalipun melakukan kesalahan dengan tidak sadar. Kami pikir itu kira-kira 5% kesadaran itu ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarwedi Sihotang. Shalom, saat ini saya akan menjelaskan materi dari keselamatan bagi orang gila. Langsung saja, di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk menyampaikan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan orang-orang buta, untuk mengembangkan orang-orang yang tertindas, untuk mengungkapkan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu memang benar-benar untuk ke semua orang, tidak ada alasan lain. Sebenarnya pengurapan itu kepada semua orang yang menjadikan dirinya sebagai orang percaya. Sekarang kita memahami apa yang dikatakan Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 9, bahwa keselamatan adalah kasih karunia, dan dengan tegas mengatakan hasil usaha manusia, baik pikiran pribadi maupun kolektif. Karena itu manusia tidak bisa memegahkan diri. Untuk apa yang telah dia perbuat? Keselamatan sebagai kasih karunia Allah, menyambut setiap tindakan, pelayanan, persembahan, ibadah, doa, dan puasa, maupun status manusia, baik itu orang miskin, kaya, sehat, sakit, ataupun dia orang gila. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa keselamatan adalah karena percaya atau beriman. Kita tahu bahwa iman yang muncul karena dorongan kasih karunia, bukan kemampuan rasio. Yang memampukan orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menembus dosa dan juru selamat manusia dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Untuk percaya tentu saja diawali dengan kesadaran dan pengakuan manusia atas dosanya. Kesadaran dan pengakuan yang muncul sebagai anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang diikuti dengan pengakuan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kami memikirkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan bagi semua orang, baik itu orang gila, baik itu memang waras atau tidak dalam kesadarannya. Menyangkut pada sikap percaya. Kami pikir itu sangat unik, karena lebih merupakan sikap hati atau iman yang melintasi rasio ketidakwarasan seseorang. Itu tidak sama dengan tidak beriman. Jadi akan dilanjutkan oleh Celia untuk melanjutkan materi yang kami akan sampaikan. Terima kasih. Shalom, nama saya Celia. Saya akan melanjutkan dengan materi kami pada kesempatan hari ini. Berdasarkan yang kami diskusikan, bagaimana keselamatan orang gila. Pada dasarnya atau pada umumnya,
keselamatan itu merupakan bagian terpenting dari Allah. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di situ juga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, maka inisiatif Allah sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu nyata bagi manusia dan sifatnya itu universal. Jadi kasih Allah itu bagi setiap manusia itu seluruh umat manusia. Maka di sini kami menyimpulkan bahwa orang gila juga adalah manusia yang layak untuk menerima keselamatan daripada Allah. Karena orang gila juga adalah ciptaannya Allah. Jadi manusia itu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan keselamatan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah agar manusia kembali bersekutu dengan Allah sendiri. Dan dalam Roma pasal 3:20, dalam Yohanes pasal 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini menunjukkan bahwa kasih Allah itu besar bagi semua orang berdosa. Jadi kesimpulan yang kami ambil pada hari ini yaitu pada dasarnya semua orang itu layak menerima keselamatan yang daripada Allah. Orang gila walaupun mereka tidak waras ataupun walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan itu tanpa didasari dengan kesadaran mereka. Namun di sini ada peran manusia yang lainnya, orang-orang percaya, untuk menolong mereka, menuntun mereka untuk mengenal Kristus sehingga mereka juga mengenal kasih yang daripada Allah itu, sehingga orang gila juga menerima kasih itu sehingga dan menyebabkan manusia orang gila juga pun diselamatkan. Jadi kesimpulan pada hari ini yang kami ambil bahwa orang gila juga layak menerima keselamatan itu. Artinya orang gila juga diselamatkan oleh Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, jadi berdasarkan diskusi yang telah disampaikan kami setuju bahwa keselamatan itu universal atau keselamatan Yesus ke semua orang, tetapi menyangkut kepada sikap percaya, yang artinya bahwa keselamatan ada ketika percaya kepada Yesus. Jadi Alkitab jelas menunjukkan bahwa keselamatan ke semua orang telah dinyatakan oleh Yesus. Tak sekalipun Allah menghendaki seorang binasa. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Dengan demikian Allah tidak pilih kasih, melainkan Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang melalui sikap percaya. Sekian dari kami. Terima kasih.